aja lah. Urgensinya apa ini? Selain urgensi kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya debitur, urgensinya bagi dirimu sendiri selaku mahasiswa MKN itu apa? Kowe kan diajari gawe akte ya. Iya, Pak. Nah, calon PPAT kan? Nah, calon notaris kan? Iya, Pak. Bukan calon appraisal kan? Bukan, Pak. Nah, bukan calon bankir kan ya? Nah, sekarang pertanyaannya Pak Najib, kowe iki bocah MKN kok golek judul appraisal itu piye? Apa yang kamu inginkan? Iya kowe. Inginkan. Iya kowe. Apa arti pentingnya bagi kamu calon PPAT, calon notaris? Lebih mengetahui seluk-beluk dalam proses pelelangan, Pak. Iya, ini pengetahuan setiap orang pengen mengetahui. Ini bagi besok jabatanmu kamu jadi PPAT, jadi notaris ki opo gitu loh. Apa yang kau cari gitu. Ya kontekan dengan studi kamu di MKN. Ya. Ya udah, nanti dipikir ya. Terus terkait jurnal. Saya melihat di proposal kamu di latar belakang reviewmu terhadap jurnal-jurnal yang memuat artikel-artikel sejenis, bukan yang sama ya, sejenis, ini masih sangat kurang. Terus kemudian dilihat daftar pustaka, tak mongi Mas ya, dan itu bimbingannya Prof. Sentot, GS1. Jurnal yang relevan dan jurnal yang signifikan itu 20 minimal. Ya hitung jurnalmu piro. Ini S2 loh MKN itu. Ya. Iya, Pak. Nanti ditambah, bukan hanya ditambah dimasukkan ke daftar pustaka, tapi direview betul. Gitu ya, sehingga review jurnal ini nanti akan mengantarkanmu pada tahapan menunjukkan. Ini loh novelty-ku. Nah, kalau novelty nggak bisa ya, ini loh kebaruanku, ini loh perbedaanku, nah, ini loh ciri khasku, kekasanku, nah, ini loh risetku yang berbeda. Nah, gitu. Ya, Pak. Tuh, latar belakang masalah. Nah, kemudian perumusan masalah yang seperti dawuhnya Pak Sentot tadi, dioperasionalkan yang jelas, takoni nak ra cetha, engko sing untuk menjawab, kuwi engko ya mesti ra cetha. Karena ini yang akan memandu. Ini akan menjadikan track penelitianmu, risetmu itu sesuai dengan apa yang kau inginkan, itu ada di situ. Nah, gitu ya, itu rumusan masalah. Terus kemudian kerangka berpikirmu. Nah, kerangka berpikirmu, ini masalahnya apa toh? Di situ nggak cetok gapnya. Gap existing yang terjadi itu apa? Nah, apakah aturan tentang appraisalnya itu kurang jelas, gitu. Nah, karena kamu normatif, ya berarti kamu menyoal aturannya. Ya gitu ya, pendekatanmu undang-undang. Benar, kamu hanya membahasnya, mengkajinya dari satu undang-undang. Dicek, kalau memang itu kamu mengkajinya nanti dari undang-undang, ya pendekatanmu undang-undang. Tapi kalau dari peraturan-peraturan di bawahnya, misalnya gitu, ya itu ada yang mengatakan beda lagi pendekatannya, pendekatan peraturan perundang-undangan. Tapi apa betulnya itu? Ternyata kamu menggunakan bahan hukum primer yang lain, yaitu putusan-putusan hakim atas kasus-kasus. Nah, berarti ada pendekatan kasus di sini, ada beberapa kasus nanti yang harus kamu tonjolkan. Nah, kemudian terus ke metodologi, terus ke metodologi, misalnya setelah pendekatan data tadi, kayaknya kamu metodenya harus belajar nih. Ditanya Prof. Sentot, cara mau ngambil data gimana toh? Studi pustaka, Pak. Ya studi pustaka tekniknya apa toh? Nah, kan gitu. Nah, nanti sebelum sampai pada analisis data, ada satu bagian yang disebut dengan validitas data. Kalau bahan hukum primer, semacam undang-undang, putusan hakim, ya tidak usah lah itu divalidasi. Tapi bagaimana dengan dokumen-dokumen perjanjian yang tadi disampaikan Prof. Sentot, itu kan harus divalidasi. Kalau kita mau jujur, beliau kan pernah saya direke sebagai apa, Prof. Sentot yang meriksa notaris itu?
MPDN. Nah, itu ada beberapa, Mas. Ya, Pak. Perjanjian-perjanjian itu banyak ditemukan mengandung klausul-klausul akselerasi, klausul-klausul yang tidak seimbang hak dan kewajiban antara bank dengan debiturnya. Dan itu sudah dibuktikan Prof. Sendot. Alah, saya juga sering. Jadi saya tanda tangan di BNI itu, yang guyu aja saya ini, gitu loh. Ya, tanda tangan waktu ngambil BTN ya senyum-senyum aja. Bahkan ketika saya ingatkan, Ibu, karena saya sepuh Bunda, ini hati-hati dengan bank ini banyak trap-trap klausul eksonerasi. Ya malah belum beres. Ya karena beliau studinya sudah sekian puluh tahun yang lalu. Sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan baru. Jadi beliau belum update. Ya kita maklumi, kita tunung ke. Baca Bu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah gitu ya. Nah itu perlu divalidasi. Terus artikel-artikel di jurnal itu juga perlu divalidasi. Di sini ada proses pemilihan. Gitu loh. Kalau kamu mau tentang ini, ya bacalah tulisan-tulisan Prof. Sendot mengenai hukum perbankan. Nah gitu loh. Mekanismenya nanti kan begitu. Bank kan nggak bisa tuh ujuk-ujuk mau lelang, gitu kan nggak bisa. Ada tahapan-tahapannya dulu. Nah, gitu ya. Pilihlah jurnal-jurnal yang bagus. Kalau Anda sudah diberi kewajiban jurnal internasional, ya pilihlah jurnal internasional yang bagus. Kalau cari Scopus harus beli mahal, ya cari. Paling enggak saya beritahu. Satu, kalau itu disitasi oleh Google Scholar, itu sudah biasa, harus. Tapi paling tidak itu disitasi oleh DOAJ. Nah, ini sitasi menengah nih. Kemudian EBSCO. Putus suaranya, Bro. Oh, putus-putus. Di sini hujan, Bro. Nah, EBSCO misalnya. Nah, terus kemudian ada indeks Copernicus. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau jurnal nasional? Karena Anda ini karyanya nanti harus memperoleh penghargaan nasional, diakui nasional maupun internasional. Kalau S3 itu Anda nasional. Pilihlah jurnal-jurnal ilmu hukum yang berada dalam sitasi SINTA, terakreditasi SINTA. SINTA ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satu jarang untuk bidang ilmu hukum, sangat jarang. Ambillah yang 2 nggak bisa, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Ya, kemudian barulah kalau terpaksanya ya jurnal di luar SINTA. Inilah yang namanya proses validasi. Bacaannya apa? Baca mengenai validitas data. Dari siapa? Bukunya Lexi J. Molyong. Ya, metodologi karena tulisannya Lexi J. Molyong. Itu ada persoalan validitas data. Nah, gitu ya. Terus tahapan-tahapan riset, nah itu tolong nanti disesuaikan dengan tahapan-tahapan studi Anda. Dan sekali lagi, jurnalnya ya, pilih yang bagus-bagus, jumlahnya ya jangan sampai kalah sama adik-adikmu 1, di atas 20. Ya. Gitu ya? Ya. Bisa diterima? Bisa diterima. Ya, oke. Oke. Prof. Puji belum hadir, Pak Dr. Yudo belum hadir? Ya sudah. Belum, Ya, karena Prof. Dr. Sendot ini sibuk, ya, dan yang lain-lain tidak berani urun rembuk mahasiswanya, ya kita jangan buang-buang waktu. Agenda ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya yang memandu minta maaf. Yang kedua, terima kasih kepada Prof. Dr. Sendot yang sudah hadir dan memberikan banyak masukan. Dengan mengucap hamdalah untuk agama lain menyesuaikan, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bu Sendot. Dari akan ngajengaken tugas yang lain. Oke, Januar, saya mohon live. Saya tadi sudah memberikan nilai ke Pak Wawan. Nah, kami mohon Bapak Prof. Dr. Sendot berkenan atau kestu memberikan WA nilai ke Mas Wawan selaku administrasi MKN. Nanti yang lain-lain nanti menyesuaikan saja. Ngaten nggih? Nggih, siap. Oke. Bapak Sendot. Sehat. Prof. Dr. Sendot, saya mohon izin live nggih. Nggih. Kita live aja nggih. Oke.
Sehat selalu. Amin, amin. Pak. Ya baik Mas Yanuar, sudah? Sudah, Pak. Ya baik. Sampai sini dulu ya. Ya, Sukses. Iya, makasih, Pak. Sama-sama. Iya.